Bismillahirrahmanirrahim. Kesyirikan tidak hanya terjadi pada zaman jahiliyah saat Rasulullah belum diutus. Kesyirikan juga merebak di masa kini meski dikemas dengan bungkus baru. Kehati-hatian agar tidak terjatuh pada perbuatan syirik sangatlah penting, karena Allah menyebut perbuatan ini sebagai dosa besar yang paling besar dan tidak akan memberi ampunan kepada pelakunya kecuali ia telah bertaubat. Dalam beberapa edisi yang telah lalu telah dibahas permasalahan seputar akidah, terutama kaitannya dengan pembahasan bagaimana seorang bisa memperbaiki hubungan dengan Allah, atau yang diistilahkan pada ibadah. Pada edisi mendatang, insya Allah akan dibahas suatu permasalahan yang sangat besar yang bisa menjadikan peribadahan seorang menjadi amalan yang sia-sia, bahkan bisa menjadi azab baginya. Itulah lawan dari ibadah, yaitu syirik. Awal terjadinya kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia dengan suatu tujuan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam mewujudkan tujuan tersebut. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan menciptakan jin dan manusia. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan dari mereka sedikit pun dari rezeki, dan aku tidak menginginkan sedikit pun dari mereka untuk memberiku makanan. Sesungguhnya Dia Allah Maha memberi rezeki, pemilik kekuatan lagi sangat kokoh. Sesungguhnya tugas yang diemban jin dan manusia sangatlah ringan bila dibandingkan dengan segala jenis kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan. Akan tetapi untuk mewujudkan perkara yang ringan ini butuh pengorbanan dan perjuangan yang sangat besar, karena rintangan dan penghalang di jalan ini juga sangat besar. Dengan tugas ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada hamba sehingga kita diperintah untuk sujud dan rukuk di padanya. Akan tetapi sebagai perwujudan semata-mata kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sadar bahwa setiap saat tidak ada suatu makhluk pun yang tidak butuh kepadanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa di sana ada tali penghubung antara diri hambanya dengan Allah. Itulah ibadah. Amalan ibadah ini diakui oleh semua orang, namun dalam prakteknya sangat terkait dengan fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Artinya, apabila fitrahnya belum disentuh oleh penyimpangan dan segala bentuk noda yang mengotori, tentu akan menyambut tugas tersebut sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bila fitrah itu rusak, maka perwujudan ibadah akan bisa diarahkan kepada selain pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keberadaan fitrah ini dalam firman-Nya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah di atas fitrah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan di atas kesucian kedua orang tuanya yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ayat dan hadis di atas secara gamblang menjelaskan bahwa asal kehidupan seseorang di muka bumi ini adalah kesucian fitrah, yaitu Islam. Ini sebagai bantahan untuk kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahwa asal kehidupan manusia adalah kufur. Di atas kemurnian fitrah inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemurnian agamanya yang meliputi ajaran dan aturan, perintah dan larangan, keterangan tentang tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah. Dan di atas kesucian fitrah ini pula setiap orang akan menyambut seruan syariat tersebut. Adapun orang yang telah ternodai fitrahnya, ia akan mengelak dengan berbagai cara untuk bisa keluar dari larangan, ancaman, dan perintah sehingga bebas merdeka tanpa ada aturan yang mengikat. Berjalan sesuai kehendak sendiri, melaksanakan apa yang dia inginkan dengan tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada. Siapa yang menjadi dalang kerusuhan ini? Kapankah kerusuhan ini mulai terjadi? Kerusakan apakah yang terbesar menimpa fitrah seseorang? Dalang kerusakan fitrah manusia itu adalah iblis dan bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam firman-Nya, demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari orang-orang yang berdosa. Kesyirikan di masa Nabi Nuh.
Usaha iblis dan tentaranya untuk merusak fitrah manusia dimulai ketika ia dijauhkan dari rahmat Allah, menjadi terkutuk dan terlaknat, serta divonis menjadi calon penghuni neraka. Keberhasilan yang gemilang adalah pada kurun ke-10 masa Nabi Nuh. Dengan kata lain, terjadinya penyimpangan fitrah besar-besaran adalah pada generasi Nabi Nuh. Ini kerusakan yang paling besar dan pertama kali menimpa fitrah manusia di masa Nabi Nuh, yaitu kerusakan i'tiqad, keyakinan yang terwujud kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan ini pula yang menimpa umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Pada akhirnya di atas kerusakan ini mereka mendapat kehinaan dan penghinaan, kerendahan dan perendahan, malapetaka demi malapetaka, kehancuran, kerusakan, kemunduran dan lainnya. Sunatullah ini telah menimpa umat Rasulullah SAW sehingga harus terwarnai hidup mereka dengan kesyirikan dunia. Bahkan apa yang mereka lakukan telah mencapai puncaknya, di mana menjadikan kesyirikan sebagai wujud ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tentang kebenaran sunatullah ini dijelaskan Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Kalian benar-benar akan mengikuti langkah umat-umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Walaupun seandainya mereka masuk ke lubang binatang, niscaya kalian akan memasukinya. Kesyirikan sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta umat ini akan terus mengikuti langkah umat sebelumnya. Tentunya juga tidak terlepas dari mengikuti mereka dalam peribadatan kepada selain Allah. Hal yang demikian ini akan terjadi sampai hari kiamat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kafilah-kafilah dari umatku mengikuti orang-orang musyrik. Sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus, bangsa Arab terbagi menjadi dua. Satu kelompok mengikuti agama-agama terdahulu seperti agama Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Sedangkan satu kelompok lagi mengikuti agama Nabi Ibrahim, yaitu lurus, terlebih dari negeri Hijaz, Makkah Al-Mukarramah. Sampai pada akhirnya muncul seseorang yang bernama Amr bin Luhai, seorang raja di negeri Hijaz. Dia dikenal sebagai ahli ibadah soleh. Suatu-waktu ia pergi ke negeri Syam untuk berobat. Amr bin Luhai melihat penduduk negeri Syam menyembah berhala dan ia menganggap baik perbuatan tersebut. Pulang dari Syam, Amr bin Luhai membawa patung yang digali dari peninggalan kaum Nuh. Lalu ia membagikan kepada kabilah Arab dan memerintahkan untuk menyembahnya. Orang-orang pun menyambut dan menerima seruan tersebut hingga menjadikan kesyirikan masuk ke negeri Hijaz dan negeri lainnya. Rasulullah SAW bersabda tentang Amr bin Luhai, aku menyaksikan Amr bin Luhai menarik isi perutnya di dalam neraka. Islam dan syirik. Syirik merupakan suatu praktek ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam segala wujud peribadatan, atau memalingkan peribadatan yang semestinya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada selainnya. Ini merupakan wujud kezaliman dan kegelapan karena memberikan hak kepribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Islam adalah agama rahmat, agama keselamatan, dan agama terang benderang, malamnya seperti siangnya. Diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai agama nikmat yang telah diridhoinya. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian dan aku cukupkan atas kalian nikmat-nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Islam sangat menentang segala bentuk kesyirikan, memerangi segala bentuk kezaliman, dan menyinari kegelapan hidup dengan lentera wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Kesyirikan bukan dari Islam sedikit pun sehingga tidak pantas dihidupkan. Kesyirikan bukan lambang tauhid yang harus diperjuangkan. Kesyirikan adalah agama iblis dan tentara-tentaranya. Kesyirikan adalah kesesatan, kehinaan, kerendahan, kegelapan, kezaliman, kegagalan, dan kehancuran dunia akhirat. Waalaikumsalam.